Ya, ya, Bapak Ibu semua, kita mulai saja. Ya, jadi produk pertanian ya ataupun yang disebut dengan pupuk NPK yang digunakan oleh para petani itu sudah banyak ya. Nah, di sini eh, apa sih bedanya produk agrosawit dengan pupuk NPK yang ada di luar? Jelas berbeda. Nah, cuman sebelum kita perbandingkan mana yang jauh lebih bagus dan mana yang jauh lebih efisien, efektif ya dan jauh lebih mudah dalam pengaplikasian, nanti akan kita bahas di eh, masalah teknis. Cuman perlu saya sampaikan dulu ya. Jadi yang namanya Indonesia ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ya. Jadi beliau ini sedang menomorsatukan urusan pangan. Bahkan di dalam program kerjanya itu ya di tahun pertama ya beliau ini eh, sedang fokus menata yaitu pertanian ya termasuk perkebunan. Bahkan di situ ada yang disebut dengan program ketahanan pangan yang arahnya nanti swasembada pangan, kemudian program ketahanan energi yang mengarahnya kepada swasembada energi. Nah, perlu saya sampaikan tadi eh, jumlah luasan kebun sawit di Indonesia ini sudah lebih dari 16 juta hektar. Dan 16 juta hektar ini dibagi menjadi tiga kepemilikan. Ada yang disebut dengan perkebunan besar swasta, nilainya sampai 54, sekian persen. Ada perkebunan inti rakyat, ya 40, sekian persen. Dan sisanya adalah perkebunan negara berupa BUMN atau PTPN. Nah, tentunya Bapak Ibu semua, 42, sekian persen saja yang dimiliki oleh perkebunan inti rakyat atau perkebunan yang dimiliki oleh perseorangan, itu pun eh, luasnya apa luasannya sangat luas ya. Nah, jadi segmen kepemilikan sawit inilah nanti akan kita ketahui peta pasar produk agrosawit ini ya. Nah, kemudian dari kepemilikan itu semua ya tentunya eh, perkebunan besar swasta ini memiliki porsi yang sangat luas yang dikelola secara profesional ya. Ada tim R&D-nya, Research and Development-nya, ada koordinasinya berbeda dengan perkebunan yang dikelola oleh perseorangan atau perkebunan inti rakyat. Nah, ini semua nantinya arahnya kita akan prospek ataupun pangsa pasar produk agrosawit ini ya. Nah, kemudian di sini ya, Bapak Ibu semua, prinsip utama dari program adanya edukasi program ini adalah tujuan utamanya adalah kita ingin memberikan solusi buat para pemilik kebun sawit yang arahnya nantinya ya supaya petani kebun sawit itu betul-betul bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian berikutnya lagi setiap pemilik kebun sawit itu betul-betul efisiensi ya dalam penghematan biaya, tenaga kerja, tapi bisa meningkatkan produktivitas hasil tanaman buah segar kelapa sawit itu sendiri. Nah, saya pantau ya harga kelapa sawit ini sampai sekarang harganya ya eh, tidak kurang dari Rp3.000. Artinya tanaman buah segar sawit itu masih diproteksi oleh pemerintah. Begitu pula harga gabah kering panen ya yang ditanam oleh petani ya dengan apa namanya dengan teknik ya atau teknis yang diberlakukan oleh pemerintah nanti akan dibeli oleh pemerintah melalui biasanya para tentara ya ataupun kodim-kodim yang memang mendata panenan para petani kemudian untuk harga gabah kering panen itu bisa di Rp6.500 ya per kilogramnya. Nah, kalau tanaman buah segar bisa dibeli nanti oleh pemerintah ataupun pemerintah memberikan harga siapapun yang ini tidak boleh kurang dari 3.000. Nah, artinya Bapak Ibu semua, kenapa kelapa sawit ini selalu identik dengan para pengusaha yang investasikan dananya di kelapa sawit? Karena kelapa sawit ini yang sering disebut emas hijau itu ya, karena memang dalam luasan 1 hektar itu ya di situ ada satuan yield per tahun ya, mulai dari ya tergantung perawatan ya, ada yang dapat 15 ton per hektar per tahun, ada yang lebih dari 35 ton per hektar per tahun, itu semua tergantung setiap umur tanaman, juga tergantung daripada perawatan ya. Nah, maka dari itu kalau katakanlah ya setiap petani itu menanam ataupun dalam luasan 1 hektar itu mereka panen
tanaman buah segar ya dengan hasil 30.000 kilogram atau 30 ton per ton per apa namanya per hektar per tahun atau yield per tahun tadi, maka kalau dikali 3.000 jelas 90 juta. Nah, 90 juta itu adalah pendapatan yang didapatkan setiap luasan 1 hektar kebun kelapa sawit. Kalau dikonversi lagi ke pemilikan kebun sawit yang sudah katakanlah di atas belasan, puluhan, ratusan hektar, yaitu uang semua. Jadi 3.000 saja itu akan memberikan dampak signifikan buat perekonomian di Indonesia tentunya untuk para pemilik kebun sawit. Nah, dulu ketika ya perlu saya sampaikan ya, komoditas sawit ini paling gampang dipolitisasi ya, karena dua komoditas utama di Indonesia itu adalah yang pertama adalah padi, yang kedua adalah sawit atau kedua-duanya nomor utama ya antara kelapa sawit, tanam buah segar sawit dan komoditas padi. Nah, dulu tahun 2000 ya di zamannya Pak Jokowi dulu ya pernah pemerintah kecolongan. Jadi ada kong kali kong perkebunan besar swasta kemudian bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Karena pasar Eropa menjanjikan, maka hampir sebagian besar ketersediaan minyak CPO, terutama yang diekspor ke luar negeri tersebut, nyaris tidak tersedia di Indonesia. Maka muncullah kegaduhan yang menjelang bulan Ramadan 2-3 tahun yang lalu, minyak harga bawah minyak sawit itu tidak tersedia di pasaran. Nah, di situ akan terjadi stabilitas negara ya. Nah, untung di situ cekatan pemerintah langsung mencopot Kementerian Perdagangan yang memberikan peran tanpa koordinasi dengan kepala pemerintahan, ya termasuk beberapa orang yang terlibat dalam proses ekspor minyak sawit tersebut terkena dampaknya ya, terkena hukum ya. Nah, artinya dua komoditas tersebut ini adalah komoditas yang sangat rentan. Dulu tahun-tahun yang tadi disampaikan ya, di Aceh saja pernah ada harga tanaman buah segar Rp600, bayangkan. Berapa harga ngangkutnya? Kemudian sampai banyak petani sawit tidak memanen. Akhirnya apa? Berpengaruh terhadap metabolisme tanaman. Tanaman dia cepat mati gitu ya, karena memang sawitnya tidak dipanen dan itu akan mengganggu siklus pembuahan berikutnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah diprotek ya. Saya pun mengapresiasi ya langkah presiden kita untuk memproteksi yang namanya harga sawit tersebut. Nah, kemudian kepada ibu semua, judul pada kesempatan pagi ini ya yaitu agrosawit premium fertilizer ya strategi meningkatkan kualitas hasil tanaman buah segar TBS komoditas kelapa sawit. Nah, namun sebelum masuk ke materi inti boleh karena di sini masih ada yang baru gabung ya, yang baru gabung boleh saya perkenalan dulu. Oke, ya mudah-mudahan ini tampil ya. Jadi jangan sampai saya menyampaikan tapi ininya tidak tampil ya. Boleh apa namanya responnya di kolom chat kalau tampil slide ini saya lanjutkan ya. Kalau belum, berarti saya harus setting ulang lagi ya. Boleh? Tampilkan dulu. Siapa saja boleh. Apakah slide ini tampil di layar monitor Bapak Ibu semua? Kalau suara saya sudah ini ya, sudah optimal ini. Mudah-mudahan nyampe semua. Biasanya settingan ya, settingan masing-masing perangkatnya ya. Oke, ya saya cek dulu di sini. Oh, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya yang sudah menyampaikan bahwa slide ini tampil ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu semua, boleh perkenalan dulu ya. Inti daripada apa yang sedang Bapak dan Ibu dulu ya, katakanlah bergabung di PTBS ini tujuannya untuk apa, itulah Bapak dan Ibu fokus. Ya itu yang saya sarankan dulu, karena saya pun 5 tahun lebih berada di PTBS ini, ya banyak juga ujian-ujian kiri kanan dan lain-lain ya. Intinya kita di sini secara prinsip ya tetap fokus ya, tetap fokus ya. Ada orang yang datang dan pergi itu adalah salah satu sunatullah ya. Jadi biarkan saja, kita fokus saja Bapak dan Ibu semua supaya apa yang diceritakan untuk keluarga itu betul-betul bisa terwujud dengan PTBS. Nah, perlu saya sampaikan dulu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya di PTBS ini sudah masuk tahun kelima ya, 5 tahun lebih malahan untuk mengedukasi Bapak dan Ibu semua ya mengenalkan produk-produk best farming, produk-produk unggulan best farming yang alhamdulillah sekarang sudah di launching produk agro sawit. Jadi tidak ada lagi yang bertanya-tanya, ini NPK-nya berapa, ini Pambes, ini NPK-nya berapa nih, Pasgro, Sigro, dan lain. Ini kita sudah punya nih. NPK yang sudah berstandar nasional Indonesia, sudah terdaftar juga, karena
pengajuan pupuk NPK di Kementerian Pertanian itu harus bersertifikat nasional Indonesia. Dan ini alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, edifikasi saya dari dulu tidak pernah berubah ya sebagai praktisi pertanian terpadu karena kuliah saya di bidang ilmu pertanian terpadu ya. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan keilmuan pertanian terpadu itu apa? Yaitu pertanian menurut konsep ilahiyah tidak bisa dipisahkan antara pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan. Jadi bab perkebunan pun ya bukan hal yang asing bagi saya karena pun saya mendapatkan materi-materi tentang perkebunan ketika itu ya. Dan kemudian eh, edifikasi yang lain adalah sebagai konsultan produk pertanian Base Corporation. Nah, sampai sekarang masih diberikan amanah oleh owner dan perusahaan untuk terus mendampingi Bapak Ibu semua di dalam eh, mengedukasi ya berbagai produk-produk pertanian base farming. Nah, untuk hari ini kita akan membahas fokus di produk agrosawit ya, pupuk NPK agrosawit. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, perlu saya sampaikan juga ya, yang sering kita gaungkan di dalam konsep yang kita bangun, narasi yang kita bangun ini adalah tentang konsep sustainability. Apa itu artinya sustainability adalah konsep keberlanjutan. Jadi, apa yang sudah dibangun oleh PTPS 5 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yaitu bagaimana caranya setiap petani betul-betul bisa mendapatkan atau bisa memproduksi produk pangan yang baik dan menyehatkan. Produk pangan yang baik dan menyehat itu tentunya harus didukung dengan sarana produksi pertanian, baik itu pupuk ataupun pengendalian hama penyakit tanaman yang berbasis keramahan lingkungan. Makanya konsep sustainability ini adalah tidak akan lepas daripada bagaimana caranya kita bisa memproduksi produk pangan yang baik menyehatkan, juga bisa mengedepankan konsep keramah lingkungan. Dan inilah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika membangun negara Madinah ketika itu. Ada beberapa riwayat dia di dalam Al-Quran bahwa konsep tentang bagaimana caranya kita memproduksi produk pangan yang baik dan menyehatkan itu ada di surat Abasa ya, tentang ayat tentang pertanian di surat 80 ayat 24 sampai 32. Silahkan pelajari. Kalau yang juril insanu ila to'ami anas sobabna ma'asoba summa sakoknal ardo sako fa'ambatna fiha haban wa ina bawa korban wa jaituna wa nahla wa hadaiko gulban wa fakiyata waban mata'alakum mali anamikum supaya kamu dan binatang ternakmu senang. Itu ayat pertanian. Ayat yang pertama kali saya dengarkan ketika saya kuliah pertanian. Ternyata di dalam Al-Quran pun ada. Nah, berbicara konsep sustainability ini ada hubungannya dengan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, PTBS melanjutkan itu semua. Karena berjalan di atas sunnah, insya Allah akan hidup dengan berkah, termasuk dunia pertanian. Nah, maka dari itu, dalam konsep sustainability yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya dulu, nah PTBS melanjutkan. Makanya konsep sustainability ini adalah konsep keberlanjutan. Kalau sustainable itu berkelanjutan, kalau sustainability adalah keberlanjutan. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya dalam memproduksi produk pangan itu harus betul-betul baik dan menyehatkan, ya, terutama dalam penggunaan sarana produksi pertanian. Nah, dari itu semua kita hanya membawa apa namanya? Mengemban tiga misi utama saja, yaitu bagaimana caranya setiap petani itu bisa mendapatkan benefit keuntungan. Jadi, Bapak dan Ibu semua boleh saya sampaikan, petani itu sampai kapanpun tidak akan pernah untung kalau mereka tidak pernah menghitung berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Kemarin saya ngobrol dengan salah seorang petani dari Karawang ya, yang menanam padi saja ya itu persaingannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka dengan siklus yang ada terpacu menggunakan bahan-bahan kimia sintetis dengan harga yang tidak murah. Diaplikasikan, kemudian hamanya pindah ke tanaman-tanaman padi yang menggunakan cara produksi pertanannya yang ala kadarnya. Nah, itulah sampai kapanpun petani Indonesia tidak akan pernah untung kalau tidak mampu menekan biaya produksi. Makanya konsep Leisa inilah yang kita bangun pertama, setiap petani kalau ingin mendapatkan keuntungan, maka harus menekan biaya produksi, termasuk nanti ada keunggulan produk agrosawit itu adalah adanya efisiensi biaya ya dalam penggunaannya. Nah, kemudian yang kedua, menciptakan produk apa yang baik dan menyehatkan ini bagian salah satu agenda kita. Ya, karena memang ada perintah di dalam Al-Quran, wajib hukumnya kita menyediakan para petani yang menyediakan panen aktual itu betul-betul harus berupa makanan yang baik menyehatkan. Kita sadari sebagian besar mitra PT BES ya itu adalah bukan para petani, tapi saya berikan predikat mulia yaitu sebagai pengedukasi dan pemberi solusi buat para petani. Petani di Indonesia itu mentalnya sudah sangat terbentuk ya, sudah sangat terbentuk. Kenapa? Mereka menanam padi gagal, mereka menanam ini gagal, harga tidak sesuai dan lain. Tapi mereka berani menanam lagi. Modalnya dari mana? Modal kiri kanan yang penting harus menanam. Itulah mental yang tidak dimiliki oleh profesi manapun. Ya, jadi petani itu seperti itu mentalnya sudah terbentuk. Nah, kita di sini hanya
bisa memberikan manfaat, kehadiran kita bisa memberikan manfaat buat para petani, yaitu dari bab pengedukasian dan bab pemberian solusi buat para seluruh petani. Makanya di sini ada agenda besar, yaitu bahwa kita menginginkan bahwa apa yang diberikan oleh para petani itu harus berupa makanan yang baik dan menyehatkan, termasuk di kelapa sawit dan lain-lainnya ya. Kemudian meningkatkan subsidi lahan pertanian untuk nasi yang akan datang. Maka pertanyaan konsep Laisa, menciptakan produk yang baik dan menyehatkan dan meningkatkan subsidi lahan pertanian, itu jawabannya produk based farming. Kita bisa memberikan kesejahteraan buat para petani, yaitu kalau petani menggunakan produk based farming karena harganya terjangkau. Ya, sebagaimana pemerintah sekarang sedang menomorsatukan urusan petani dengan mensubsidi pupuk ya. Nah, kalau kita PTBS ini swasta, tapi kita pun bisa memberikan solusi juga buat para petani ya. Nah, kemudian menciptakan produk yang baik menyehatkan ini salah satu keharusan. Jangan sampai seseorang mengkonsumsi produk pertanian ya, hasil panen para petani, ketika dikonsumsi malah menjadi penyakit karena itu banyak mengandung residu kimia sintetis berbahaya. Dan meningkatkan kesulitan pertanian ini agenda kita juga. Nah, semua produk based farming ini ada teknologi pembenahan tanah dan ada teknologi mikroorganismenya. Sehingga kalau terus-terusan digunakan, malah semakin bagus, semakin subur. Karena di dalamnya mengandung berbagai teknologi mikroorganisme. Ya, itu ya. Kemudian Bapak Ibu semua, ya, sebelum masuk ke materi inti, ini materi dasar tentang konsep sustainability pun perlu saya sampaikan. Ya. Kemudian ada 3 manfaat yang mengarah kepada petani tanaman dan tanah ketika petani menggunakan produk based farming. Untuk petani jelas, petani akan mendapatkan keuntungan berupa ya dengan memberi produk based farming, maka di situ akan mendapatkan efisiensi biaya, penghematan biaya. Nah, penghematan biaya dari mana? Karena produk based farming sangat terjangkau. Nanti kita hitung-hitungan ya. Kemudian hasil panennya pun itu bisa meningkat. Itu yang disebut dengan quantity. Efisiensi, quantity, dan yang ketiga adalah quality. Dan bisa meningkatkan kualitas hasil panen. Efisiensi, quantity, dan quality. Itulah untuk petani. Kemudian untuk tanaman, bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan fungsi akar batang dan daun, mempercepat masa panen, dan meningkatkan imunitas tanaman. Nah, ini adalah salah satu target buat tanaman. Tadi buat petani, sekarang buat tanaman. Nah, sekarang buat tanah apa? Nah, dari tahun 1970-an, awal revolusi hijau bergulir di Indonesia, semua diajarkan petani itu bagaimana caranya mereka bisa memberikan makanan untuk tanaman. Berhasil, swasembada 10 tahun berikutnya Indonesia bisa swasembada. Cuman tanahnya dilewat, sehingga yang terjadi apa? Kerusakan. Soil nutrient depletion, menyusutnya unsur dalam tanah yang mengarah pada soil degradation, hilangnya unsur dalam tanah. Karena apa? Di situ sudah banyak residu kimia-kimia sintetis berbahaya, ya ujung-ujungnya yang harusnya menurut konsep ilahiyah itu tanahlah yang harus kita berikan makanan supaya tanah bisa memberikan makanan untuk tanaman. Nah, tanaman inilah nanti akan memberikan sesuatu yang terbaik yang berupa makanan untuk manusia. Itulah sebuah konsep yang tadi terputus. Ya, nah sekarang kita bagaimana caranya bisa memberikan makanan, ya, bisa memberikan makanan untuk eh, tanah, ya, yaitu berupa pupuk-pupuk yang mengandung berbagai teknologi, ya, pupuk yang mengandung berbagai teknologi. Oke. Nah, untuk ke tanah, bisa meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan unsur hara tanah, mempercepat proses penguraian bahan organik, dan mempercepat proses penyerapan nutrisi. Yaitu ya, kalau untuk targetnya ke tanah. Nah, kemudian di sini, Bapak dan Ibu pun harus memahami dan menguasai juga ya. Mengapa sih petani harus menggunakan produk based farming? Mengapa sih petani sawit harus menggunakan produk agro sawit? Mengapa sih petani tanaman semusim seperti padi, jagung, dan lainnya harus menggunakan produk based farming? Ada 5 alasan yang harus Bapak dan Ibu semua pahami. Karena produk based farming nomor satunya adalah produknya ramah lingkungan. Apa itu produk ramah lingkungan? Semuanya berasal dari raw material atau bahan bakunya berasal dari bahan-bahan yang mudah terurai dalam tanah. Apalagi nanti Bapak Ibu semua yang apa ada kesempatan membeli pupuk agrosawit sebelum didistribusikan ke petani sawit, Bapak Ibu silakan cermati ya. Kalau dicampurkan di dalam air, itu lama-kelamaan akan hilang. Artinya apa? Di sini ada fast respon atau fast release yang ketika diaplikasikan ke tanaman itu 2 kali mudah diserap oleh tanaman. Nah, itu produknya ramah lingkungan. Sudah pastinya tidak ada residu di situ ya. Kemudian ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya di PTBS ini bisa didapatkan yaitu dengan cara Bapak dan Ibu harus menguasai keilmuan tentang marketing plan-nya. Ya, ketika ada yang mau join untuk luasan 10 hektar, berapa yang harus kita berikan harganya, apakah dijoinkan low basic dulu atau kan di FO basic dulu ya, nanti supaya nanti RO-nya bisa mendapatkan harga-harga
di 125.000. Jadi kalau misalkan ada penambahan 125.000 rupiah per pipi, bisa 250.000 per karungnya, per saknya ya. Itu harus dipahami ya kalau kita mau mengedukasi ataupun memberikan solusi buat para pemilik kebun sawit ya. Nah, kemudian disitulah bisa mendapatkan efisiensi biaya. Jangan berikan harga end user ya. Harga end user itu harganya cukup tinggi ya, dan itu tidak akan ada efisiensi. Maka silakan arahkan eh, membeli paket yang ada ataupun meskipun mereka tidak tahu tentang paket dan lain, yang penting kita berikan ya harga-harga spesial yang di situ sudah ada diskon produk ya yang harus kita berikan. Kemudian efektivitas, alhamdulillah ya mulai gencar sekarang di mana-mana pengiriman produk-produk agro sawit ya, dan alhamdulillah sudah mulai banyak respon dari 1 bulan 2 bulan pertama dari perubahan warna hijau daun, warna pelepah daun itu penting. Karena apa? Karena dari hijau daun tersebutlah tanaman bisa melangsungkan proses fotosintesis dengan sempurna, dengan baik ya, sehingga bisa menghasilkan nanti tandan buah segar yang kualitasnya baik juga. Praktis, produk agro sawit ini sangat praktis ya. Ada bisa dipendam, bisa ditabur 2/3 dari lebar tajuk, itu boleh silahkan. Kemudian ada peluang bisnis. Nah, peluang bisnis ini ada peluang usaha yang terkadang tidak harus diceritakan di awal. Karena para pemilik kebun sawit, para petani itu, mereka itu sedang fokus di pertanian. Biarkan fokus saja. Nanti setelah mengalami keberhasilan, peningkatan hasil produktivitas tanaman buah segar, baru kita ceritakan peluang bisnisnya. Jadi kita fokus di testimoni di tahap awal ini ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, karena ini materi tentang agrosawit, maka saya akan menceritakan tentang keunggulan produk ini. Nah, di sini judulnya Agrosawit Premium Fertilizer. Ya, jadi pupuk pupuk premium kategorinya ya, katakanlah berbeda dengan pupuk-pupuk konvensional yang lainnya. Strategi meningkatkan kualitas hasil tandan buah segar (TBS) ya di pada komunitas kelapa sawit. Nah, Bapak Ibu semua, produk NPK agrosawit ini berbeda dengan pupuk NPK yang di luaran sana. Baik impor dari USA, saya tidak ceritakan mereknya ya, baik impor dari Rusia. Nah, apa bedanya pupuk agrosawit ini dengan pupuk NPK yang di luar? Jelas beda. Dari kemasannya sudah beda, namun prinsip utamanya sama-sama pupuk. Tapi yang paling berbeda adalah dari kandungan dan teknologi yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu semua harus memahami tentang produk knowledge based farming atau salah satu produk agrosawit ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu semua, ya. Jadi dari dua eh, apa namanya dua desain yang diberikan ini saya kembangkan menjadi slide yang mudah dipahami. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu semua, apa sih yang membedakan pupuk NPK agrosawit dengan pupuk NPK yang di luaran sana? Jelas beda. Yang pertama, agrosawit ini ya yang paling utama adalah memiliki teknologi water soluble fertilizer. Jadi bahan daripada raw material daripada agrosawit ini mudah larut di dalam tanah maupun di dalam air. 2 kali proses penyerapan jauh lebih cepat. Nah, maka di situ akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman buah segar. Kemudian satu-satunya teknologi di Indonesia bahwa pupuk NPK di dalamnya ada asam amino. Silakan Bapak dan Ibu semua cek. Ada nggak pupuk NPK ya dalam seperti kemasan untuk sawit ini yang mengandung asam amino sebagai bahan baku pembentukan yang namanya fitohormon sitokinin, auxinogen itu diawali dari asam amino tadi. Kemudian di dalamnya pun ada teknologi pemenah tanah asam humat. Nah, asam humat ini di dalamnya itu mampu memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis yang ada di dalam tanah dan mampu diurai dan kemudian dikembalikan lagi menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Itu kekuatan teknologi asam humat yang ada pada pupuk NPK ini. Kemudian apalagi keunggulannya? Selain di sini eh, apa pupuk NPK yang sudah ber-SNI ya, SNI itu Standar Nasional Indonesia karena memang harus ada sertifikasinya. N-nya 12, P-nya 6, K-nya 32 perlu saya sampaikan. Nitrogen ini fungsinya untuk apa? Nitrogen ini fungsinya arahnya adalah untuk warna hijau daun, warna pelepah yang tadinya menguning supaya hijau lagi. Karena hijau daun ini atau klorofil ini adalah tempat dapur pacu tanaman, tempat berlangsungnya proses biofotosintesis, tempat diprosesnya pembentukan cikal bakal tandan buah segar. Ya, meskipun dari persamaannya nanti akan diproduksi C6H12O6 kemudian plus 6O2 dan 6H2O. Artinya apa? Di dalam proses fotosintesis atau di dalam zat hijau daun tersebut, maka akan diproses pembentukan pati atau karbohidrat, kemudian oksigen akan dikembalikan lagi ke atmosfer dan air akan dikembalikan lagi ke atmosfer. Itu teori dasar tentang biofotosintesis. Makanya
Ciri daripada tanaman kelapa sawit dianggap ideal itu harus memiliki zat hijau daun yang betul-betul warnanya ideal. Nah, itu nitrogennya yang kita suplai 12%. Nah, kenapa Pak tidak tinggi seperti urea? Kalau ketinggian, nanti fase vegetatifnya panjang. Kalau fase vegetatif panjang, maka ketika masuk ke generatif itu terhalang karena nitrogennya terlalu tinggi. Ini sudah diatur oleh produsen supaya NPK ini bisa seimbang, bisa juga di daerah rawa digunakan, bisa juga di daerah tanah mineral, tanah-tanah yang miskin hara. Nah, kandungan 12,6,32 ini adalah hasil daripada kajian yang bisa di berbagai medan, ya. Nah, kemudian fosfornya 6. Nah, fosfor ini ada hubungannya dengan pembentukan jaringan tanaman. Ya, pembentukan jaringan tanaman, kemudian pertambahan meristem perakaran, kemudian kualitas tandan buah segar juga dan lain-lainnya ya. Makanya dibuat 6. Cukup ya. Nah, kemudian kaliumnya tinggi, 32. Nah, kalau lahan-lahan gambut, lahan rawa kan bisa 32, 34, 35 itu lebih tinggi kaliumnya. Nah, kalau ini bisa di berbagai ini ya, bisa di berbagai karena semuanya ini kalau tidak seimbang, contoh misalkan, Pak, bagaimana kalau di agrosawit ini di apa namanya ada kandungan untuk menaikkan pH-nya? Ya bisa saja, cuman nanti fungsi dari fosfor ini bisa terikat. Maka nanti ada berbagai persyaratan. Minimal 5,5 untuk pH tanah yang ada di perkebunan sawit, itu sudah bisa kita aplikasikan agrosawit. Maka harus punya alatnya supaya optimal. Pak, bagaimana kalau di bawah itu? Respon tanaman mulai melambat. Nah, ada strategi lagi untuk mengaplikasikan supaya pH tanah itu minimal 5,5 atau 7 maksimal 7,5. Ya, biasanya direspon. Kalau Bapak dan Ibu semua berhadapan dengan pemilik kebun sawit, kemudian tanaman sawitnya itu menguning, pelepahnya menguning, daun-daunnya itu harus curiga. Bisa defisiensi hara, juga bisa pH-nya rendah. Nah, itu ya. 12,6,32 ini, ya. Water soluble fertilizer tadi sudah disampaikan bahwa pupuk NPK agrosawit ini memiliki keunggulan 2 kali proses penyerapan tanaman jauh lebih cepat. Sehingga Bapak dan Ibu semua jangan menyimpan asal-asalan. Kalau yang sudah mulai menyimpan di gudang ya harus ada palet ataupun tatakan dari kayu ya. Kemudian kelembabannya pun diatur ya. Meskipun di kemasan ini ya eh, pouch karungnya sangat luar biasa ya. Eh, apa namanya rapi sekali ya. Sudah diperhitungkan supaya bisa bertahan bertahun-tahun ke depan ya dalam proses penyimpanan atau storage. Nah, jadi inilah yang membedakan. Nanti detailnya akan kita saya jelaskan. Nah, ini tampilannya depan dan belakang. Ya, Pak, itu kok ada tulisan Cina. Ini jangan-jangan produk dari Cina, ini produk asli anak bangsa. Dan sebelum di PTBS, produk ini sudah ramai digunakan di Malaysia. Jadi bukan produk, kalau di Indonesia ini teknologi pertama. Di Malaysia sudah ini artinya untuk apa? Untuk testimoni dan pembuktian. Dan Alhamdulillah, maka produk ini Alhamdulillah mudah sekali diserap oleh pasar karena sebagian besar para ahli pertanian itu terpaku oleh NPK. Nah, kalau setiap pemilik kebun sawit membeli NPK agrosawit ini, maka dapat berbagai macam keuntungan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di NPK agrosawit ini tidak tersedia kalau di pupuk lain ya, di pupuk konvensional lain, NPK ya NPK saja. Tidak ada yang namanya unsur hara trace elemen mikro, kemudian tidak ada teknologi pemeran tanah asam humat, tidak ada lagi yang disebut dengan asam amino. Nah, ini teknologi pertama di Indonesia yang perlu Bapak dan Ibu kuasai produk knowledge-nya untuk menjawab apa sih bedanya pupuk NPK yang di luar sana yang impor dari USA dan dari Rusia dengan produk agrosawit buatan asli anak Indonesia ini. Jelas tadi bisa Bapak Ibu semua bisa menyampaikan. Nah, nanti akan detailnya akan saya sampaikan ya. Oke. Nah, di sini ada lagi dari legalitas. Legalitas itu penting. Tujuannya untuk apa? Supaya produk kita itu betul-betul terlindungi secara hukum. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir lagi. Sebagian ataupun 100% produk base farming atau produk yang ada di PTBS semuanya ada legalitasnya. Untuk jenis pupuk dan lain izinnya dari Kementerian Pertanian. Untuk jenis makanan, kecantikan ya dan produk-produk kesehatan itu adalah di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Jadi kayak kemarin ya rame di grup nanya-nanya izin BPOM dari produk pupuk yang nggak bakal dapat. Yang ada adalah izin dari edar Kementerian Pertanian. Nah, cukup dengan nomor pendaftaran di 0103/2025.70 saja ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Ya, ini salah satu persyaratan izin edar yang ditampilkan oleh produsen.
Kemudian nomor pendaftaran barang NPB pun sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan dan lain-lainnya. Ini sudah aman. Kemudian diproduksi ya, meskipun mau CV, mau PT sama saja. Yang penting produk ini distributor tunggalnya adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya. Dan alhamdulillah produk ini satu pintu saja ya, tidak ada di luaran eh, PT BES ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat ada yang menjual di luar sistem PT BES, bisa dikatakan itu produk palsu ya. Dari kandungan-kandungan tadi sudah disampaikan ada 12, 6 dan 32 kandungan NPK yang sudah diujikan ya, terutama apa namanya, pengujian SNI-nya juga ada ya, karena memang ada aturannya ya, kalau untuk pupuk NPK tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, sesuai dengan yang diajukan. Kemudian di sini pun ini pun hasil pengujian ya dari Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman ya, Unjani ya. Mohon maaf, Unsud ya, Universitas Jenderal Sudirman. Nah, Bapak dan Ibu semua, jadi legalitasnya seperti ini. Ya, jadi jangan khawatir, ini produk sudah ada izin edar Kementerian Pertaniannya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, apa sih pupuk NPK agrosawit itu? Bapak dan Ibu semua bisa menghafalkan ini, yaitu pupuk premium water soluble fertilizer. Jadi prinsip istilah-istilah pupuk water soluble fertilizer ini adalah pupuk yang mudah larut, ya, pupuk yang mudah larut di dalam air, ya. Nah, pupuk yang mudah larut di dalam air, ya. Nah, kemudian di sini yang mudah diserap di dalam tanam, yang mudah diserap tanaman dan diperkaya dengan kandungan berupa unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman, sehingga mampu meningkatkan fungsi akar, batang, dan daun untuk fase vegetatif dan generatif. Tadi vegetatif ya, vegetatif itu pembentukan ya jaringan tanaman, kemudian warna hijau daun, warna pelepah daun yang hubungannya dengan proses fotosintesis. Kalau generatif lebih mengarah kepada proses ya pembentukan bunga jantan dan bunga betina. Sebetulnya harus ada materi yang lebih detail lagi kalau ingin ingin Bapak dan Ibu semua nanti di luar di luar sesi inilah ya. Karena kita pun harus mengetahui morfologi pohon kelapa sawit itu seperti apa. Jenis-jenis kelapa sawit seperti apa. Kemudian kenapa Pak sawit itu kok ada yang muncul bunga jantan? Sebetulnya sawit itu ya secara fitrahnya itu muncul bunga jantan dan betina harusnya. Kalau yang didominasi oleh bunga jantan, semuanya berarti itu sekrasionya 100% bunga jantan. Maka yang dipanennya jam-jam kosong. Dan tidak akan kita bisa memanen tanaman buah segar karena itu tidak ada penyerbukan atau tidak ada bunga betinanya. Kemudian bunga betina pun yang muncul secara lebih dominan, bahkan bunga jantannya tidak ada, itu pun menyebabkan disebut dengan buah landak. Buah landak itu sudah dipastikan, meskipun bentuknya seperti tanaman buah segar, tapi di situ tidak ada inti kernelnya, karena inti kernel, ya inti kernel itu yang bagian kelapa sawit bagian dalamnya, itu bisa terbentuk karena ada penyerbukan bunga jantan dan betina. Nah itu pun sekrasionya tidak berjalan. Nah berapa sekrasio yang ideal? Yaitu eh, sekrasio itu 1:4, ya. Satu bagian bunga jantan, 4 bagian bunga betina. Nah, itu kalau ideal dalam satu pohon ada yang namanya sekrasio tersebut ya, bunga jantan 20% katakanlah, bunga betina 80%, nah itu bisa terbentuk tanaman buah segar. Nah, itu harus kita kuasai juga keilmuannya. Maka kalau ketika ada pertanyaan, Pak, bisa nggak ada tanaman didominasi oleh bunga jantan, kemudian kita berikan nutrisi produk agrosawit ini bisa ada perkembangan? Nah, di situ ada berbagai kemungkinan. Kalau masalahnya defisiensi unsur hara bisa. Dan misalkan masuk stadium umur buah pasir menggunakan pupuk agrosawit bisa. Nanti ada yang namanya tadi keseimbangan sekrasio tadi. Tapi kalau masalah genetik kita tidak bisa. Makanya kita bisa ikhtiar dulu ya. Jadi jangan 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 disebutkan oh nanti berhasil. Tidak, kita ikhtiar dulu menggunakan produk ini ya. Oke. Ya, Bapak Ibu semua, jangan di touchscreen dulu ya supaya saya fokus dulu. Ya. Nah, kemudian di sini mengandung zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh bahannya berupa asam amino, ya, dan pembenah tanah sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman buah kelapa sawit, ya. Nah, ini yang harus kita pahami semua, Bapak dan Ibu semua, ya. Jadi definisi daripada apa sih pupuk NPK agrosawit ini jawabannya, ya. Nah, ini saya kembangkan dari gambar yang diberikan oleh produsen supaya mudah dipahami, ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan
Apa saja sih kandungan pupuk NPK agrosawit? Nah, saya berikan penjelasan seperti ini. Bahwa kandungan pupuk agrosawit ini mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit yang terdiri dari ada hara makro primer, hara makro sekunder, dan hara mikro atau trace elemen. Nah, yang ditampilkan, yang dipublikasikan oleh produsen di dalam kemasan, ada hara makro primer, NPK-nya tadi 12,632%, ya, ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian ada hara makro sekunder, nah hara makro sekunder yang digunakannya adalah jenis MgO, magnesium oksida, ya ini bahan dari salah satu ya pembentuk senyawa dolomit ya. Kalau dolomit kan kalsium magnesium karbonat ya. Kandungannya tetap itu berupa MgO juga di dolomit ya. Karena cuman bedanya ada kalsiumnya. Nah, kenapa hara makrosekunder berupa kalsium ini tidak tinggi dan bisa supaya bisa ada teknologi bisa menetralkan pH yang bersifat asam menjadi pH ideal untuk diserap oleh tanaman kelapa sawit. Kalau terlalu tinggi, nanti fosfornya akan terikat. Nah, makanya pupuk ini bisa digunakan tadi minimal terendah itu pH 5,5. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan pH-nya di bawah 5,5? Ada strategi lagi untuk menaikkan menggunakan produk based farming ya. Cuman kita tidak bahas dulu di sini supaya fokus ke materi ini ya. Nah, dari sini ya, itu kandungan hara makrosekundernya berupa magnesium oksida atau magnesium ya. Nah, kemudian di sini ada lagi mikro trace elemen berupa boron ya untuk meningkatkan rendemen tanam buah segar sawit ya atau ya itu tadi TBS-nya. Kemudian ada cufluk, tembaga, ada ginseng, molibdenum dan mangan. Itu yang dipublikasi oleh produsen ya. Kemudian ada zat pengatur tumbuh bahannya berupa asam amino dan ada asam humat atau teknologi eh, yang mampu memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis yang ada di dalam tanah ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita kita lihat di sini ya sambil ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua, apa sih keunggulan produk agrosawit ini dengan NPK yang di luar sana? Ini jawabannya. Sudah ada di kemasan sebetulnya ya. Pertama, produk tersebut sudah ber-SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, Standar Nasional Indonesia itu adalah pupuk ya yang menggunakan bahan baku NPK itu harus ber-SNI. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus sesuai dengan apa yang diujikan ketika awal pendaftaran produk ini kepada Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan tadi diujikannya di Universitas Jenderal Sudirman ya. Nah, kemudian di sini pupuk dengan standar nasional Indonesia ini salah satu kebakuan yang bisa yang membedakan antara pupuk-pupuk sebelumnya ya berupa pupuk hara mikro saja. Nah, kalau ini NPK ini harus ber-SNI. Nah, kemudian SNI itu sudah eh, apa namanya? Sudah ada ya nomor-nomor serinya dan lain-lainnya, ketentuannya ini sudah ada pada produk agrosawit ini. Kemudian di situ keunggulan yang kedua, faster absorption ya. Faster absorption ini artinya adalah pupuk yang mampu diserap tanaman 2 kali lebih cepat. Nah, maka kalau ada Bapak Ibu semua pertanyaan, jadi pupuk NPK grow sawit ini adalah dua gabungan antara fast release dan slow release. Apa yang disebut kategori slow release-nya? Pengaplikasiannya 3 bulan sekali atau 4 kali dalam 1 tahun. Itu namanya teknologi slow release ya. Tapi proses penyerapannya fast release, mudah diserap oleh tanaman. Pak, bagaimana nanti kalau sudah habis bagaimana? Tetap di sini ada teknologi, ya Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan, di dalam dunia pupuk itu ada teknologi yang terkadang tidak terdeteksi oleh laboratorium. Apa itu? Teknologi pembenah tanah, asam humat. Asam humat itu kalau kontak dengan tanah, ya kalau kontak dengan tanah, maka dia mampu mengurai berbagai bahan-bahan yang tadinya tidak bisa diserap oleh tanaman menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Itu adalah manfaat ataupun adanya asam humat pada produk agrosawit ini. Jadi jangan jangan khawatir, cukup 3 bulan sekali saja aplikasinya. Kalau ada TM1 nanti dosisnya ya itu bisa 500 gram per pohon per 1 kali aplikasi. 4 kali aplikasi berarti 2 kilogram atau 2000 gram. Nah, jadi faster absorption ini adalah fast release-nya teknologinya yang membedakan antara pupuk NPK agrosawit dengan pupuk-pupuk yang diimpor dari luar, baik di USA maupun di Rusia. Nah, ini faster absorption. Nah, kemudian yang ketiga adalah more cost effective ya. Penghematan biaya pupukan dalam luasan 1 hektar per tahun itu bisa kita bandingkan dengan para pemilik kebun sawit yang mengaplikasikan
ya per pohon per tahun itu ada yang mulai dari 97.000 sampai 225.000 per pohon per tahun tergantung dari umur tanaman. Nah, produk kita apakah ada efisiensi biaya? Jelas, tadi kita hitung. Yang keempat adalah complete nutrient supply. Artinya mengandung unsur hara yang cukup lengkap untuk persyaratan setiap pohon kelapa sawit bisa mendapatkan tanaman buah segar yang kualitasnya baik dan bagus, yaitu mengandung unsur hara yang lengkap untuk meningkatkan produktivitas TBS kelapa sawit. Inilah 5 keunggulan atau 4 keunggulan ya yang ada pada produk agrosawit ya, yang insya Allah bisa bersaing dengan perusahaan pupuk manapun ya. Kita bersaing secara sehat tanpa harus menjatuhkan. Tapi kalau ada pertanyaan perbandingan, ini bedanya. Karena yang namanya pemilik kebun sawit, ketika kita sodorkan ya, ini sejarahnya adanya pupuk NPK ini, kok ini pas grow sekian persen, kok ini sekian persen, sekian persen, sekian persen, mana NPK-nya? Terusnya ditanya NPK, nih NPK sudah ada. Cuman perbedaan keunggulannya apa? Di dalam administratif, secara administratif pupuk NPK grow sawit ini, meskipun di situ kandungan NPK-nya tertera ya, tadi yang 12.632 tadi, tetap produk ini ada unsur hara mikronya dan disebut complete nutrient supply tadi. Sudah lengkap semuanya ada untuk persyaratan peningkatan kualitas tanaman buah segar tadi. Nah, ini yang membedakan. Oke ya, ikuti saja dulu ya. Nanti eh, bisa nanti. Nah, kemudian cara aplikasinya, cara aplikasi pupuk NPK Agrovet itu bagaimana? Ya gampang, mudah. Bisa dipendam atau ditanam, jaraknya 15 ataupun 10 sampai 25 cm boleh, dicangkul. Nah, misalkan kalau perkiraan 1 genggam ini 500 gram, ya sudah dosisnya 500 gram 1 titik. Kalau ini buat dua, boleh nggak? 250 gram. Nah, karena ini stadium umur tanam itu berbeda-beda. Nah, kemudian bisa disebarkan di sekeliling pohon, boleh 2/3 dari lebar tajuk ya, ataupun 1 meter maksimal eh, dari titik tengah asnya batang pohon sawit tersebut ditabur. Ya sekelilingnya boleh. Cuma nanti ada dosisnya yang harus kita pahami ya. Jadi cara aplikasinya cukup mudah ya, bisa ditanam, bisa disebarkan di sekeliling pohon. Ya ini alhamdulillah kita mendapatkan edukasi awal ya dari Pak mentor kita ya, guru kita Pak Firdaus. Nah, beliau eh, apa namanya memberikan ya teknik-teknik pengaplikasi seperti apa dan nilainya ya, karena beliau sudah mencoba dan respon tanaman sangat luar biasa ya. Ini ada 2 cara pengaplikasian. Nah, cuman di sini ada keterangan. Pak, efektif mana dipendam atau ditanam dengan yang ditabur? Bapak dan Ibu yang sedang memprospek pemilik kebun sawit, lahannya lahan pasang surut, kadang ada airnya tergenang, kadang surut, ya, itu wajib dipendam atau ditanam. Setelah ditanam, baru tutup lagi, kemudian ditutup lagi. Tapi kalau lahan-lahannya memang sudah basah, kemudian ya, untuk mempermudah efisiensi biaya, tidak ada apa limpasan air dari tanah pasang surut tadi, nah itu bisa ditabur. Boleh cepat karena fasilitas ini hitungan beberapa hari sudah hilang. Ya sangat dahsyat. Cuman nanti yang teknologi asam humat ini dia akan mampu mengurai berbagai bahan organik atau anorganik yang ada di tanah tersebut dan akan terus disuplai selama 3 bulan ke depan ya. Karena kan pertemuan interval pemupukan itu 3 bulan berikutnya itu semua tetap tersedia meskipun ini teknologi fast itu dasarnya ya. Oke, cara aplikasi pupuk NPK Gro Sawit ini sudah. Kemudian di sini ada lagi. Nah, cara menghitung kebutuhan pupuk NPK agrosawit. Ini adalah materi dasar. Sering saya sampaikan di materi PAMBES, materi SIGRO ya. Jadi Bapak Ibu semua harus pandai menghitung dulu. Sebelum kita bisa closing, Bapak Ibu semua harus hafal atau tahu cara hitung-hitungan bagaimana caranya mengetahui kebutuhan pupuk NPK agrosawit tersebut. Nah, yang pertama ya, yang pertama. Jadi kita harus menanyakan kepada pemilik kebun sawit ataupun kita ya kalau kita sudah paham ya melihat apa namanya panjang dan pendeknya pelepah, kita bisa yang memprediksi oh ini paling sekitar 140-an karena jenis pelepahnya pelepah pendek. Oh, karena ini pelepah panjang kemudian jaraknya agak jauh-jauh, oh ini kapasitas paling 120 pohon. Oh, karena ini antara pelepah panjang, pelepah pendek, itu mediumnya atau pertengahannya, ini kemungkinan pelepah menengah ya di 130 sampai 136 pohon. Nah, kalau misalkan meragukan karena ilmu ini eh, apa namanya? Bisa karena terbiasa ya memprediksi populasi, nah bisa tanyakan ke pemilik kebun sawit. Ini
kebun sawit yang ini berapa populasi dalam luasan 1 hektarnya? Oh ini jenis pelepah panjang Pak, 120 pohon. Jelas, kita sudah tahu pasti. Karena nanti akan ada perhitungan kebutuhan berapa kebutuhan pupuk NPK agrosawitnya dalam luasan 1 hektar. Nah ini kuncinya adalah hitung populasi jumlah pohon kelapa sawit luasan 1 hektar. Jadi kalau misalkan ada yang menyampaikan statement begini, pohon sawit kan 140 pohon, ya belum tentu juga. Ada juga yang 120 pohon, ada juga yang 136 pohon. Itu tergantung semua. Nah ini supaya real kita tanyakan kepada pemilik kebun sawitnya, ya. Di blok ini berapa jenisnya varietas apa gitu kan? Marihat kah atau apakah gitu kan? Kemudian di dalam sawit pun varietas sawit yang ada persilangan ya antara Dura ya, Tenera, Visifera itu jenis-jenis itu. Kalau kalau ingin dibahas lebih detail lagi ya. Nah, tapi secara prinsipnya kita minimal harus mengetahui dulu berapa jumlah populasi dalam luasan 1 hektar itu ada berapa pohon. Itu yang paling pertama ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu semua harus tahu dan bisa menentukan stadia umur tanaman. Stadia umur tanaman ini wajib kita ketahui ya. Stadia umur tanaman ini wajib kita ketahui. Kenapa? Karena di sini ada dosis yang berbeda-beda antara TBM, tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan satu, TM1, TM2, TM3, dan TM4. Makanya TM1 ini kita klasifikasikan, kita kelompokkan 4 sampai 8 tahun, berarti umur 4, 5, 6, 7, 8 itu maksudnya TM1. Kemudian TM2 9 sampai 13 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu semua sedang memprospek pemilik kebun sawit, wah ini sawitnya umurnya di 12 tahun, berarti masuk ke TM2, ya. Kemudian TM3 14 sampai 20 tahun, berarti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu masuk ke TM3 dan ada TM4 di atas 20 tahun. Ini pun berbeda-beda dosisnya. Ingat Bapak Ibu semua materi yang kita sampaikan, tidak berhasilnya penggunaan produk based farming atau produk-produk pertanian di PTB itu yang menyebabkan human error apa? Kekurangan atau kelebihan dosis. Ya kalau di tanaman semusim jelas, kalau kelebihan dosis overdosis. Kalau di sawit ini tidak ada istilah overdosis ya. Karena dulu pernah ada kajian juga yang pemilik kebun sawit mengaplikasikan satu karung pupuk NPK anorganik ya, 50 kilogram, tanaman tidak mati, cuma tidak efisien saja. Kenapa buang-buang sampai sebanyak itu gitu kan? Karena sawit ini adalah karakter morfologi tanaman monokotil yang akarnya serabut kemana-mana ya kuat dipupuk seberapapun. Tapi kalau untuk tanaman semusim, masalah utama human error-nya adalah dosis kurang dan dosis kelebihan. Tapi kalau di sawit tidak ada masalah, cuma tidak efisien saja. Nah, itulah pentingnya tentukan stadia umur tanaman. Setelah kita mengetahui dua variabel ini, jumlah populasi tanaman dalam luasan 1 hektar, jumlah populasi pohon dalam 1 hektar, serta stadia umur tanamannya, baru kita hitung. Ya, baru kita hitung. Nah, ini hitungannya seperti ini, Bapak Ibu semua ya. Nah, dosis aplikasi ini saya ambil dari tabel yang ada di dalam kemasan bagian belakang. Makanya di sini stadia umur tanaman itu ada disebut dengan TBM, tanaman belum menghasilkan, ya, kemarin direkomendasikan oleh produsennya, hanya 100 gram saja satu kali aplikasi, maka dosis per pohon per tahunnya hanya 400 gram saja, umur di bawah 4 tahun. Pak, bagaimana kalau yang baru tanam? Ya boleh, silakan ya. Yang penting prinsip utamanya tadi ya, tidak lebih dari 100 gram per pohon. Itu rekomendasi dari produsen ya. Nah, kemudian ada TM1 tadi umur 4 sampai 8 tahun. Di dalam kemasan itu dosisnya 2000 gram atau 2 kilogram per pohon per tahun. TM2 umurnya 9 sampai 13 tahun dosisnya 2500 gram atau 2,5 kilogram per pohon per tahun. Ini yang membedakan nih. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa masuk kepada pemilik kebun sawit ya supaya bisa mempengaruhi hitungan mereka. Nah, kita tidak lagi menggunakan pupuk-pupuk ya. Jadi perlu saya sampaikan ya, petani konvensional itu dalam memupuk itu bisa sampai 8 sampai 15 kilogram tergantung dari umur tanaman. Pupuk NPK dan lain-lainnya di total per pohon per tahun itu bisa sampai 15 kilogram. Nah, di sini kita hanya berapa? Mulai dari 100 gram per pohon atau 400 gram per pohon per tahun sampai dengan 3.500 gram atau 3,5 kilo saja per pohon per tahun. Dan masing-masing ini dibagi menjadi 4 kali aplikasi. Karena apa? Karena di sini ada interval 3 bulan sekali pengaplikasiannya. Ingat ya Bapak Ibu semua. Jadi sama seperti kita makan ya. Kebutuhan untuk manusia hidup itu adalah makan ya. Nah, apakah makan yang dibuat jadwal 3 kali itu jauh lebih efektif ataukah makan yang sekali dibikin kenyang itu jauh lebih efektif? Nah, sama kalau di budaya perikanan pun sama. Ya, lambung ikan itu bisa
apa menghancurkan ya pelet-pelet yang di dalam lambungnya itu 8 jam berikutnya. Makanya kita berikan 8 jam berikutnya dia lapar lagi. Nah, tapi kita berikan air libitum sekenyangnya. Kemudian nanti tidak diberikan lagi. Itu tidak akan efektif. Begitu pula di sawit. Jadi bukan berapa banyaknya, tapi berapa ketersediaan nutrisi yang ideal setiap pengaplikasian 3 bulan sekali tersebut. Nah, ini sudah ditentukan oleh produsen, maka di sini dibutuhkan untuk TM1 itu 2.000 gram atau 2 kilogram per pohon per tahun dibagi 4 kali aplikasi, maka dosisnya 500 gram. Kemudian yang TM2 dosisnya naik 500 gram ya. 2.500 gram per pohon per tahun, maka dosisnya dibagi 4 lagi 2.500. Tadi kita hitung ya. Kemudian 3.000 juga dibagi 4, 750 gram per aplikasinya sampai 3.500 ya. Nanti kita hitung. Nah, keterangan aplikasi interval 3 bulan sekali atau 4 kali aplikasi dalam 1 tahun. TM adalah istilah tanaman menghasilkan. Nah, ini yang saya terjemahkan dari tabel yang ada di dalam kemasan. Nah, sekarang cara menghitungnya begini ya. Di sini ada sampel penghitungan ya Bapak Ibu semua, kita ambil sampling karena saya misalkan saya sudah menghitung nih ini jenis pelepah panjang. Kita tentukan 120 pohon per hektar. Nah, kemudian di situ ada sedia umur tanaman. Oh, karena ini tanamannya masuk di kategori TM1 karena baru 7 tahun, maka dosisnya tetap 2.000 gram per pohon per tahun atau 1 kali aplikasinya 500 gram atau 2.000 gram dibagi 4 kali aplikasi yaitu 500 gram. Maka cara menghitungnya mudah. Aplikasi pertama dibutuhkan 500 gram per pohon dikali 120 pohon per hektar, yaitu 60 kilogram. Nah, variabel ini akan berubah ya nilainya kalau Bapak Ibu semua berhadapan dengan pemilik kebun sawit yang jumlah populasinya 143 pohon per hektarnya, ya. Nah, ini hanya contoh perhitungan saja. Nah, kalau gampangnya 120 pohon seperti ini cara ngitungnya. Maka 500 gram per pohon dikali 120 pohon itu 60 kilogram. Kita membutuhkan hanya 6 sak saja 1 kali aplikasi. Karena dengan TM1 ini, satu sak 10 kilogram itu bisa diaplikasikan untuk 20 pohon. Ya, tapi tetap kita akan kerjasamanya harus harus tuntas 1 tahun 4 kali aplikasi. Ya, jangan coba-coba kita berikan satu ini ya, satu sak ini untuk 1 kali aplikasi saja. Yang kedua, ketiga, keempat tidak ada, tidak akan optimal. Karena secara perhitungan, secara ketersediaan nutrisi pun belum ideal, karena kan harusnya 4 kali aplikasi dalam 1 tahun. Maka akan penggunaan produk ini bisa meningkatkan hasil itu setelah kita bisa mengevaluasi setelah aplikasi 1 tahun ya. Nah, aplikasi pertama 60 kilogram, aplikasi kedua sama 60 kilogram dikali 60 kilogram dikali 4 maka dibutuhkan 240 kilogram. Kemudian 240 kilogram dibagi 10 kilogram per karung, maka dibutuhkan 24 karung atau 24 PV saja. Karena ini produk spesial, Bapak Ibu semua ya. Ini ini materi untuk mitra saja sebetulnya. Nanti kalau Bapak Ibu semua berhadapan dengan pemilik kebun sawit, nanti Bapak Ibu semua bisa nanti di-include berapa harga yang bisa didapatkan per pot per sak ini berapa. Ya kalau misalkan 2,85 juta misalkan untuk dapat 16 produk ya kita joinkan di FO dulu, kemudian dari situ ada penambahan 125.000 per PP-nya dikali. Nah itu berarti saya simpulkan mulai dari 250.000 harga per saknya sampai 303.125 rupiah. Itu yang saya simpulkan ya. Jadi harga agrosawit ini per saknya itu berbeda-beda. Mulai dari 250.000 yaitu harga repeat order, 125.000 misalkan ya, dia harga RO 3 juta dapat 24 PV. Kemudian nanti ada penambahan lagi, dihitung-hitung itu bisa sekitar di 250 ribuan lah ya. Nah, kemudian maksimal di 303.000 rupiah 125 rupiah, 303.125 rupiah per saknya ya. Nah, oke. Kemudian yang TM2 kita hitung lagi di sini. Nah, kalau TM2 itu ini umurnya 9 sampai 12 tahun. Jadi 9, 10, 11, 12 kategori ini semua masuk ke TM2. Dosisnya makanya dibutuhkan 2.500 gram per pohon per tahun. Maka di situ 625 gram per kali aplikasi. Nah, Pak, gimana nih hitungannya ya Ibu? Kalau misalkan Bapak Ibu kalau mau menghitung detail ya boleh. Perkiraan boleh, tidak akan ada masalah. Cuma keakuratan, ya kemudian efisiensi biaya pun harus kita kedepankan. Jadi paling tidak kita hitung dulu ini seperti apa 65 gram. Nah, kalau kita nanti konversi, kalau kita punya wadah, oh segini. Nah, itu 1 kali aplikasi untuk TM2 19 tahun, maka dibutuhkan eh,
625 gram dikali 120 pohon per hektar sama dengan 75 kilogram satu kali aplikasi. Nah, kemudian Pak, bagaimana sih cara menentukan 3 bulan sekali ya? Hitung saja. Misalkan kita aplikasi nanti 1 Mei ya, 1 Mei tepat 1 Mei ini. Jadi 1 Mei sampai akhir tanggal 30-an itu berarti hitungannya 1 bulan. Mei, Juni, Juli. Nah, masuk 1 Agustus itu 3 bulan. Nah, begitu pula kita di pertengahan sekarang tanggal 30 April. Maka nanti aplikasi lagi di bulan April, Mei, Juni. Nah, 30 Juli ya. Itu harus dihafalkan, jangan sampai salah. Ya. Nah, ini pentingnya pemberian materi ini. Bapak dan Ibu nanti akan ada gambaran. Oh, ternyata dalam pengaplikasian ini ada aturannya, ya. Dosisnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau misalkan petaninya masih menggunakan NPK dari luar? Ya itu pilihan, silakan. Itu kan budget itu yang menentukan yang punya. Kita tidak bisa ini, tidak bisa melarang-larang. Pak, boleh nggak pakai Pastro? Boleh, silakan. Kalau hitungannya masih masuk. Tapi kalau dianggap sudah, oh terlalu tinggi Pak dibanding petani konvensional, ya cukup ini pun tunggal cukup, ya. Itu semua tergantung budget, ya tergantung budget, tergantung investasi yang siap kita berikan berupa nutrisi untuk tanaman. Nah, oke. 625 gram per pohon ini kali 120 pohon itu 75 kilogram yang dibutuhkan satu kali aplikasi, maka 75 kilogram ini dikali 4 kali aplikasi. Maka dibutuhkan 300 kilogram atau 30 ya, 30 sak ya, 30 sak eh, pupuk agrosawit ini ya. Nah, kemudian di sini 30 sak ini nanti ada penambahan tadi di 125.000 per PV-nya. Tetap masih terjangkau, kalau dihitung-hitung tetap masih terjangkau ya. Kemudian di TM3 ya, TM3 ini 14 sampai 20 tahun karena dosisnya adalah 3.000 gram per pohon per tahun, 750 gram per aplikasi, maka dibutuhkan 90 kilogram satu kali aplikasi dikali 4 kali aplikasi, maka 90 kilogram dikali 4 kita membutuhkan 360 kilogram atau dibagi 10 kilogram atau per karungnya 36 karung atau 36 PV ditambah 125.000 tan. Nah, itu yang gitu-gitu yang penting kita harus tahu dulu ya bahwa setiap satu PV agrosawit ini ada penambahan 125.000 rupiah per PV-nya ya. Nanti akan kita ketahui berapa harga per saknya ya. Oke. Nah, berikutnya di sini yang cara menghitung kebutuhan NPK gula sawit ya yang dimasuk di TM4 atau umur di atas 20 tahun, maka di sini dibutuhkan 3.500 gram per pohon per tahun, maka kita 3.500 ini dibagi menjadi 4 kali aplikasi, yaitu tepatnya 875 gram per aplikasi. Jadi dosis ya satu kali aplikasi tidak ada yang sampai 1 kilo ya satu kali aplikasi ya. Maka di sini 3.500 ini ya dibagi 4 kali aplikasi dibutuhkan 875 gram saja per pohon kali kali 120 pohon per hektar setara dengan 105 kilogram. 105 kilogram dikali 4 kali aplikasi maka dibutuhkan 420 kilogram dibagi 10 kilogram per karung per saknya maka di situ didapatkan 42 karung saja ya untuk mendapatkan 42 karung bagaimana ya kalau Bapak dan Ibu semua sudah jadi mitra ya dihitung saja ya ada RO yang kelipatan apa namanya ya di kelipatan ini ya masih sistem yang lama dulu ya. Di 3 juta dapat 3 juta dapat 24 PV ya dapat 24 sak cuma ada penambahan 125.000 per saknya ini dihitung nanti ya. Nah itu seperti itu gambarannya ya. Oke, kemudian di sini Bapak dan Ibu semua distribusi pupuk NPK agrosawit ini sudah mulai gencar. Para leader semangat lagi. Karena leader-leader yang hebat itu adalah mereka yang fokus terhadap cita-cita keluarganya. Ya, tidak tengok kiri kanan, ya tengok kiri kanan ya. Perlu saya sampaikan yang nengok kiri kanan itu ataupun termakan hasutan ya namanya juga karakter siapa yang selalu menebar-nebar hasutan. Ya, itu titik itu saja intinya. Tetap kita fokus di PT BES ya untuk membangun omset ya. Kemudian apa yang diceritakan mudah-mudahan terwujud di tahun ini. Karena semua ini adalah perlu perjuangan, perlu kerja keras, ya. Nah, ini salah satu ya apa namanya mentor kita ya Pak Firdaus peraih luxury. Kemudian beliau peraih yang sangat luar biasa dari penjualan pupuk saja. Dan bahkan beliau yang pionir ya, yang pertama kali launching di PT BES, yang
eh, memulai ya distribusi ini dan beliau memberikan kiat-kiat khususnya. Jadi prinsip utamanya Bapak Ibu semua yang mau memasarkan produk agro sawit ini itu paling tidak kita harus punya stok di gudang ya. Jangan sampai kita mau mempromosikan produk base farming, produk pertanian base farming, kemudian kita tidak bawa sampling ketika bertanya mana barangnya tidak ada, yaitu sudah keluar daripada konteks dan rezeki akan semakin menjauh. Jadi yang namanya kita mau berjualan, kita harus punya stok, ya ready stock, ya. Apalagi di sentra-sentra kebun kelapa sawit, ya. Ketika kita menekan, kemudian terjadi transaksi, barang harus segera dikirim. Nama baik kita, reputasi kita jatuh cuma satu kali saja, ingat Bapak Ibu semua. Harus amanah. Nah dari situ beliau mengajarkan, ya kemarin saja setelah Lebaran nyetok 8 sampai 10 ton saja habis dalam sepekan. Dan sebagai prestasi penjualan luar biasa. Dan itu harus kita tiru juga ya. Bersyukur Bapak Ibu semua yang tinggal di sentra-sentra sawit. Beda dengan saya yang ada di Bandung ya. Ya, biasanya saya berhadapan dengan pemilik kebun sawit langsung, pengusaha ya, untuk memberikan pencerahan. Tapi Bapak Ibu semua yang tinggal di sentra sawit, ini bisa langsung dipraktekkan ya. Jadi kita harus profesional, jangan sekali-kali memberikan apa namanya demplot dan lain-lain, tidak usah, tidak penting. Kalau yang bersangkutan siap beli, kita sediakan. Ya, transfer dulu kita sediakan dan memang barang itu betul-betul tersedia. Ya. Pak, bagaimana kalau misalkan setelah terjadi transaksi kita orderkan terlalu lama? Jadi harus punya. Dan sebagai salah satu contohnya, nah, Pak Firdaus ini beliau menyimpan di gudang dalam jumlah besar. Ketika beliau mobile mencari-cari pemilik kebun sawit karena ada referensi dari satu pengguna agro sawit ini, kemudian punya referensi lagi, didatangi, didatangi, datangi, datangi, dan itu eh, harus betul-betul terdistribusikan dengan baik, ya. Nah ingat ya, ini ada tata caranya juga dalam bisnis pengadaan pupuk ini ya. Nah itu seperti itu. Kemudian ini sebagai testimoni juga Bapak Ibu semua ya. Jadi pupuk agro sawit ini ya kemarin Owner Base Corporation menyampaikan ya ini produk yang baru di launching beberapa bulan saja. Kemudian saya hadirkan formulator dari produsen dan salah satu luxury ambassador yang beliau punya prestasi penjualan yang sangat luar biasa langsung meledak. Nah, Bapak dan Ibu semua yang tinggal di sentra sawit, kemudian bagi Bapak dan Ibu semua yang tinggal di bukan sentra sawit pun ya harus meninggal di zona nyaman kalau kita mau memasarkan produk ini, ya. Dari segi kualitas insya Allah. Makanya kemarin leader kita ya Pak Firdaus menyampaikan apa yang kita terjadi transaksi hari ini, kemudian diaplikasikan oleh pemilik kebun sawit, itu sama halnya kita sedang menanam menanam tanaman yang insya Allah 1 tahun berikutnya akan terjadi repeat order. Nah, repeat order itulah hasil panen daripada apa yang kita tanam. Tapi kalau kita tidak menanam dengan tidak memasarkan produk ini, berarti kita tidak akan panen repeat order berikutnya. Nah, itu sebagai filosofi ya, bahwa produk ini ya betul-betul sedang booming di PT BES ya. Para leader eh, ketika saya pantau ya berlomba-lomba ya memperlihatkan transaksi dan jumlah omset penjualan setiap harinya di grup-grup Big Mokes ya. Saya pantau ini luar biasa. Ya, artinya edukasi berjalan dengan baik, kemudian penggunaan penyerapan produk ini pun terserap dengan baik. Cuman tetap Bapak Ibu semua kita bisa menyimpulkan hasil itu setelah 1 tahun. Meskipun 3 bulan pertama kita bisa menyimpulkan. Misalkan tadinya pelepahnya menguning, daun-daunnya menguning, karena apa? Defisiensi unsur haranya, pH-nya tidak ideal. Kemudian setelah diaplikasikan, ada perubahan warna daun, yang tepat dapur pacu tanaman biofotosintesis, itu pun sudah ada perkembangan. Tapi tetap kesimpulan itu tetap nanti 1 tahun setelah aplikasi. Maka ketika Bapak Ibu semua mau merekomendasikan produk ini, agrosawit ini, tuntaskan 1 tahun harus pembelajaran harus 1 tahun. Pak, tapi misalkan apa namanya untuk 1 hektar ini kira-kira 1 kali aplikasi ideal atau tidak? Tidak, harus 1 tahun tuntas. Nah, di situ ada keahlian kita ketika menyampaikan kepada pemilik kebun sawit dan meyakinkan, ya harus bisa meyakinkan. Di situ insya Allah akan terjadi yang namanya transaksi pengadaan pupuk yang digunakan dalam 1 tahun ke depan atau 4 kali aplikasi tadi, ya. Jadi kalau dilihat di sini Bapak Ibu semua ya, tadi dilihat di TM1 saja kita hanya membutuhkan 24 karung saja, itu tuntas 1 tahun beres. Ya, nah sekarang hitung berapa? Ya rata-rata saya hitung itu
ya kita 50 ribuan per pohon itu sangat terjangkau ya. Makanya di sini insya Allah ke depannya Bapak Ibu semua ya, nanti di luar sesi daripada sesi ini, nanti kan kita adakan ya eh, training online strategi pemasaran produk ini ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan flip chart ya, flip chart. Nah itu dalam forum Zoom training juga sama ya. Tapi waktunya di malam hari ya, di waktu malam karena jam-jam siang kita gunakan untuk Zoom training base farming. Nah malamnya nanti kita adakan ya. Insya Allah ditunggu saja informasi berikutnya yang akan saya bagikan di grup-grup ya. Nah kemudian dari segi pendistribusian pun ya ini bisa dilihat Bapak Ibu semua. Nah ini adalah testimoni ya. Jadi ini keluar dari pabrik ya, pembelanjaan tetap dari sistem PTBS ya. Kemudian dari sini didistribusikan di berbagai daerah. Bahkan ada yang disimpan dulu di gudang ya, karena tadi ketersediaan stok. Nah ini bisa lihat juga Bapak Ibu semua video-video ini ya. Ada yang order 2 ton ya, ya. Corporation, Alhamdulillah hari ini masuk orderan 2 ton pupuk agro sawit dari tim Pak Andri Rosadi. Nah ini Bapak Ibu Ini semua ya. untuk didistribusikan ke Kalimantan. Luar Nah biasa. jadi ingat harga per VV-nya itu pasti berbeda-beda. Apalagi di sini ada harga ongkos kirim ya yang membedakan setiap-setiap daerah ya. Jadi Bapak Ibu semua yang penting harus tahu dulu dasar harganya itu seperti apa berdasarkan program-program yang disediakan oleh perusahaan. Nah, kemudian kalaupun ada ongkir ya kita sertakan saja langsung. Cuman para pemilik kebun sawit jangan diajak hitung-hitungan, Pak ini satu pipinya nanti ada sekian. Tidak usah, langsung aja jebret harga sekian, per karungnya sekian. Kemudian ada ongkos kirim sekian per kilogramnya atau per saknya, sudah beres. Mereka terima terima jadi saja. Ya, yang penting saya arahkan dulu di sini beberapa pekan ini ya pendistribusian Alhamdulillah ini ya, produk-produk agro sawit ya. ada orderan dari Kalimantan, pupuk agro sawit 3,2 ton sekali order ini. Memang harus ngantri 3 hari ini, barangnya rebutan luar biasa. Oke. Nah, kemudian ini Bapak Ibu semua. Ya, ini kita kita juga gunakan ya karena memang sudah diizin dari Pak Firdaus ya. Beliau banyak memotivasi mitra yang lain ya. Di tengah berita-berita fitnahan kepada PTBS, beliau tetap fokus. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kita. Jadi ketika orang lain menjelekan kita terus ya berjuang ya untuk keluarga kita masing-masing ya. Nah, Pak Firdaus ini eh, fokus di penjualan satu produk saja ini omsetnya sangat luar biasa. Bahkan beliau menyampaikan ya inti daripada apa namanya jual beli produk ini atau tijaroh ini ya, para pemilik kebun sawit membutuhkan produk yang sangat eh, praktis ya. Ada efisiensi juga, ada efektivitas peningkatan hasil juga. Nah, kita membutuhkan omset. Jadi sama-sama kita apa namanya memiliki kepentingan. Nah, maka ketika di launching produk ini, ketika kita perbandingkan ya, bedakan antara PUK NPK yang di luar dengan NPK yang ada pada agrosawit ini, sebagian besar tertarik karena di sini ada teknologi yang memang belum ada di Indonesia. Nah, ini bisa lihat ya videonya seperti apa. Beliau menyampaikan suaranya kecil ya. NPK agro sawit yang viral hari ini, N-nya 12, P-nya 6, K-nya 32. Ini bentuknya ya, betul. Warnanya biru. Nah, ini baunya nyengat. Nah, kita akan Baunya bau duit ya kata Pak Firdaus itu. Nah, ini bisa dipelajari Bapak Ibu cara pengaplikasiannya seperti apa ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kategori PM2 ya, dosisnya di 625 ya. diameter, ya diameternya kurang lebih 1 meter aja dari pohon. Ya. Jadi kalau ditabur itu syaratnya lahannya memang tidak terjadi pasang surut. Kalau pasang surut nanti tercuci Sekarang ya, langsung tercuci air. Tapi kalau yang pasang surut itu harus dilubangin ya, dilubangin. Kemudian ditutup lagi. Itu kalau tanah pasang surut atau tanah-tanah yang sering tergenang lah ya. Nah, kalau tanah yang seperti ini ya tabur saja udah aman. Karena memang sawit itu morfologinya ya
pengaplikasian teknik penanaman atau Kita timbun dipendam langsung ya, atau ditanam ya. biar Kalau ini dosisnya 500 gram untuk TM1 ya tutup jangan lagi. apa ya nyut. Nah, ini Ini untuk menghindari yang namanya misalnya tanah tanah yang pasang surut tadi. Kalau ada sedang ada air yang masuk ya, itu bisa kita hindari ya. Tapi kalau misalkan apa namanya ikan aja ya. tidak ada air yang pasang surut, ya kita bisa ditabur saja. Jadi Maksimal otomatis radius 1 meter dari pangkal pasang pohon saja. Itu yang disebut kategori 2/3 ini dari lebar tajuk ya. kemasannya juga Tabur semua. Ya. Nah ini ada bobot pesanan 10 khusus kilogram nanti ini, pasti bikin ingat promosi berbeda-beda harganya ya. oke terima Mulai kasih dari 250.000 per saknya di luar ongkir sampai 303.000 rupiah ya per saknya itu di luar ongkir. Ini hanya gambaran saya Bapak Ibu semua ya tentang produk agrosawit. Nah, cuman sebelum saya akhiri, saya akan membuka dulu kolom chat ya. Di sini ada 95 kolom chat apa pertanyaan yang sudah diajukan ya. Sementara ini saya arahkan ke satu ini saja dulu ya, satu arah dulu ya, belum ada diskusi dulu. Karena kalau Bapak dan Ibu semua ingin mendapatkan materi diskusi ataupun tanya jawab, nah itu boleh kunjungi channel YouTube saya ya, Wawan Rusman Channel. Di situ ada materi Zoom training pekan yang lalu ya antara Pak Firdaus ya sebagai eh, apa luxury ambassador yang memiliki prestasi penjualan sangat luar biasa. Kemudian ada Pak Raden sebagai promotor dan produsen, dan saya sebagai moderatornya. Nah itu sudah ada juga. Kemudian ini pun sedang saya record, nanti insya Allah nanti akan saya bagikan juga di channel YouTube Wawan Rusman Channel ya. Nah itu untuk pembelajaran Bapak Ibu semua. Oke, saya akan cek dulu di berbagai pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ya, rata-rata eh, hanya sapa-sapa saja, belum ada yang bertanya. Atau kalau ada yang bertanya, silakan langsung di kolom chat saja. Ya, nah bagi Bapak Ibu semua, nanti insya Allah sambil seiring perjalanan ya, kita akan mengadakan training online. Training online bagi Bapak dan Ibu semua yang memang sulit bisa bertemu, nanti akan kita adakan training online, terutama strategi pemasaran. Nanti akan kita hadirkan langsung ya para luxury ambassador yang memang servo mekanismenya sangat baik dalam penjualan produk-produk base farming ini. Ya itu nanti Bapak Ibu semua bisa belajar dan insya Allah nanti akan kita include dengan flip chartnya. Nah, flip chart sedang kita sediakan. Jadi alat flip chart itu ya, itu alat yang sangat mudah ketika kita mau meyakinkan, memberikan apa namanya keunggulan produk kita, produk knowledge-nya dan lain itu dengan menggunakan flip chart. Tidak usah bawa laptop, kita perlihatkan saja. Nah, itu kita sediakan. Ya, insya Allah nanti akan saya kabari secepatnya ya. Nah, karena kalau di training based farming ini fokusnya adalah di edukasi produk saja ya. Nah, bagaimana cara pengaplikasian ke tanaman alpukat? Nah, jadi pertanyaan ini sama ya seperti beberapa pekan yang lalu yang ditanyakan oleh para mitra PTBS, seperti saya pun pernah bertanya ya. Jadi begini Bapak Ibu semua ya. Pak, apa sih yang membedakan 12632 yang ada pada NPK ini kemudian kita arahkan ke tanaman tanaman keras berbuah tahunan lainnya yang kita aplikasikan agrosawit? Apakah bisa? Ya sebetulnya bisa-bisa saja tidak ada masalah. Ya cuma kalau di fase vegetatif ya itu kurang efektif karena ini memiliki kandungan kalium tinggi yang untuk meningkatkan kualitas daripada buah termasuk paling utama adalah buah tanaman buah segar kelapa sawit. Bisa nggak Pak diaplikasikan di tanaman alpukat, tanaman durian? Nah, kalau misalkan sudah masuk di fase generatif, di fase katakanlah pembentukan pentil dan pengisian buah, ya bisa-bisa saja karena kaliumnya cukup tinggi ya, meskipun peruntukannya untuk kelapa sawit dan itu pun arahan daripada produsen ya lebih baiknya produk agrosawit ini dikhususkan untuk kelapa sawit ya. Nah, saya pun sama kategori seperti Bapak Ibu semua ya termasuk kategori bandel juga. Saya sudah aplikasikan lebih awal agrosawit untuk durian. Cuman belum saya ekspos dulu seperti apa dampaknya ya. Nah, jadi artinya sementara ini kita fokuskan dulu bahwa agrosawit dikhususkan untuk kelapa sawit. Tapi bagaimana kalau misalkan kita mau aplikasi untuk alpukat, durian dan lain-lain? Nah, boleh kita aplikasikan Seagrow, Passgrow dan Eco Farming dikombinasikan bersamaan. Insya Allah materinya itu besok ya. Nah, kalau ini kita khususkan di komunitas sawit dulu ya, karena memang arahan daripada produsen ini kita khususkan untuk kelapa sawit, sama seperti Pambes ya, famili palem-paleman boleh, palmae ya. Cuman bedanya agrosawit ini karena mengandung kalium tinggi, peruntukannya ya yang terbaik khusus di kualitas tanam buah segar ya, untuk meningkatkan rendemen,
meningkatkan kualitas ya dan lain-lainnya di fase generatif. Itu saja yang membedakan ya. Oke. Ya, ini kalau Bapak dan Ibu bertanya tentang bagaimana cara budidaya alpukat dan lain-lainnya, nanti insya Allah besok ya. Sekarang kita fokuskan dulu, kita berikan kesempatan dulu buat para mitra yang memang sedang berjuang memprospek pemilik kebun sawit ya. Intinya kita berikan materinya ya. Jadi kalau yang mengenai teknik budidaya di luar ini nanti dibahasnya besok ya. Pak, kalau baru mau nanam sawit, apakah harus dipupuk dulu? Ingat ya Bapak Ibu semua. Jadi misalkan kita mau replanting, replanting itu berarti kan tanaman sawit yang sudah berumur, kemudian kita tumbangkan, kemudian ataupun ada lahan baru dan lain-lainnya. Saran dari saya, 1 bulan itu biarkan adaptasi dulu. Adaptasi, kemudian misalkan baru tanam Pak, kalau dikasih 100 gram kebanyakan, nah boleh setengahnya atau 1 sendoknya boleh. Karena itu kan baru, akar pun masih baru disimpan ya, belum ada di sekitar permukaan tanah. Jadi silakan kalau misalkan mau mau apa mau pemupukan di tanaman baru replanting, nah itu silahkan aplikasikan hanya 1 sendok makan saja, hampir sama dengan dulu dosis BSR ya. 1 sendok makan untuk tanaman replanting baru ditanam ya. 1 sendok itu setara dengan 20 gram ya, setara dengan 20 gram. Jadi tunggu dulu 1 bulan supaya adaptasi, nanti itu baru diaplikasikan boleh silahkan ya. Sama per 3 bulan sekali saja cukup. Ya, di sini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apakah pupuk agrosis ini bisa dipakai untuk tanaman keras lainnya seperti durian, mangga? Ini sama pertanyaannya ya. Jadi kalau itu masuk di fase generatif, misalkan kita menginginkan durian cita rasanya keluar, ya rasa khasnya apa itu kan durian montong, durian musangking, karena selama ini tawar karena ada pencucian hara di musim penghujan. Bisa atau tidak? Bisa. Syaratnya tanaman tersebut sudah masuk di fase generatif. Karena kalium tinggi itu bisa memberikan cita rasa buah yang tadinya tawar, hambar ya. Nah, kalium itu saya pernah buktikan ya. Saya pernah gunakan unsur kalium tinggi pada KCL ketika itu, pupuk kimia anorganik di luar. Pepaya yang tadinya hambar sama sekali itu rasanya manis luar biasa. Nah, itu seperti itulah unsur kalium itu seperti itu ya. Kalau di tanaman buah segar itu pun bisa meningkatkan rendemen. Ya, apa itu rendemen? Dalam misalkan 100 kilogram 100 kilogram brondol, nah diekstrak ya menjadi minyak CPO, kemudian dimurnikan lagi sehingga menjadi minyak minyak sawit itu berapa persen yang jadi minyaknya dan berapa persen yang jadi ampas itu namanya rendemen ya. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut lagi di sini. Apakah efektif untuk lahan gambut? Nah, ini perlu saya sampaikan. Bapak Ibu semua wajib mengecek menghitung dulu pH tanah. pH tanah ideal minimal ya minimal yang bisa kita gunakan menggunakan produk agrosawit itu adalah minimal 5,5. Di bawah itu harus ada perlakuan khusus lagi, ya. Jadi kalau misalkan di bawah, jadi gini, kenapa Pak agrosawit tidak include saja dengan mengandung dolomit yang bisa menaikkan kandungan, katakanlah bisa menaikkan nilai pH. Kalau kandungan kalsium dan magnesiumnya terlalu tinggi di dalam satu pupuk, maka fosfornya akan diikat. Jadi tidak akan efektif. Jadi sudah diformulakan ya oleh produsen bahwa kandungan fosforid 6 ini tadi berupa magnesium oksida atau MgO itu secara langsung bisa menaikkan pH ya. Cuman tadi batas bawahnya adalah di 5,5. Nah, kalau di bawah itu bagaimana? Ya, kita harus cek dulu ya. Kalau misalkan 5,4 ya kalau di angka segitu masih bisa diangkat, tapi kalau di bawah 5 pH-nya terlalu bersifat asam, nah itu harus ada perlakuan lagi ya. Perlakuan mau menggunakan dolomit di luar boleh. Ya, yang penting tadi ya posisi-posisi pH rendah di bawah 5,5 itu kalau untuk sawit itu tidak akan mudah diserap dengan optimal. Jadi sama halnya kita memberikan makanan, hidangan nasi padang atau nasi-nasi apapun saja, tapi mulut kita dilakban, ya. Apa yang kita bisa nikmati? Begitu pula tanaman seperti itu ya. Oke. Jadi kalau untuk lahan gambut nanti eh, harus dicek dulu pH tanahnya ya, tepatnya berapa. Untuk sayuran bisa menggunakan agrosawit, tadi sudah saya sampaikan, jangankan sayuran. Tanaman keras berbuah tahunan saja yang masih di fase vegetatif,
Nah, itu karena di PTBS ini ada produk lainnya, maka silakan gunakan produk-produk SOP Base Farming 1 dan Base Farming 2. Ada kombinasi eco farming, BSA dan fotosintesa, ada aplikasi eco farming, pasture dan sigro itu untuk tanaman-tanaman semusim. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak, apa dampak penggunaan kalium di aplikasi di fase vegetatif? Ya, saya pun sudah menyimak. Ada beberapa mitra ya karakternya hampir sama dengan saya di aplikasi untuk padi. Ya padinya bagus juga. Karena unsur kalium itu kalau di aplikasi tanaman semusim itu teori dasarnya yang menurut ahli pertanian kita ambil pernyataannya. Jadi unsur kalium diaplikasikan di fase vegetatif itu bisa dimetabolisme oleh tanaman sehingga menjadi imunitas tanaman. Meskipun padinya tidak muncul keluar bunga tiba-tiba enggak karena memang kalium itu kan diperuntukkan untuk generatif. Cuma kesepakatan antara tim konsultan base farming kemudian formulator dan produsen kita khususkan saja agrosawit ini diperuntukkan untuk tanaman famili palmae atau palam-palaman terutama di kelapa sawit. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu segmen pasar produk base farming yang lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masalah bisa dan tidak, Bapak dan Ibu semua bertanya ke saya, Pak Wan bisa tanam padi di atas genteng? Saya bisa. Tanam padi di atas genteng bisa, di atas mobil pun bisa saya. Nah, cuma pertanyaannya tumbuh atau tidak gitu. Dan kalau sebenarnya nggak bisa gitu. Begitu pula tadi pertanyaan agrosawit untuk sayuran. Ya, jadi nantinya begini Bapak Ibu semua ya. Saya pernah menggunakan produk slow release. Saya gunakan di tanaman sayuran daun. Di daunnya ya itu bisa bisa cek di TikTok saya, di YouTube saya ada ya. Itu salah satu aplikasi BSR ketika saya mengujikan BSR dan fotosintesa. Itu daun kangkung, daun sawi, daun bayam itu tebal semuanya. Bagi petani yang yang terikat dengan tengkulak ya untuk menjual menjual hasil panennya ke tengkulak, itu tidak akan diterima karena terlalu subur ya. Jadi daun daun apa namanya? Daun kangkung tebal, batangnya tebal ya. Jadi secara nutrisi memang bagus, gizinya bagus, cuman kan menakutkan gitu. Jadi kaku kangkung itu. Nah, itulah fungsi daripada eh tempat ini bagus ya pertanyaan. Bisa nggak diaplikasikan agrosawit untuk sayuran? Saya jawab tidak bisa. Jadi silakan gunakan produk yang lainnya saja ya. Itu kesimpulannya. Oke, berikutnya di sini ada lagi pertanyaan. Kalau untuk bawang sama cabai apa yang harus pupuknya? Ini materi untuk besok. Jadi silakan pertanyaan ini mengarah kepada apa yang saya sampaikan tadi ya tentang komunitas kelapa sawit ya. Jadi silakan pertanyaan mengarah kepada eh, seputaran kelapa sawit. Karena bagaimanapun juga dari 3 hari yang diberikan oleh perusahaan ini saya membagi-bagi nih. Nah ini materi spesial khusus untuk para mitra PTBES yang sedang memprospek pemilik kebun sawit. Nah, ini materi spesialnya. Berarti yang materi tanaman semusimnya ya hanya menyimak saja dulu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu semua ingin mendapatkan peraihan-peraihan cepat di PTBES itu kita harus berikan zona nyaman. Tinggal di Kalimantan, tinggal di Sumatera ya. Kalau ada tim di sana, kemudian kembangkan prospek mengenai produk agrosawit ini. Karena ini produk ini saingannya yaitu pupuk-pupuk yang impor dari luar. Nah, secara kualitas produk kita jauh lebih unggul karena di sini ada teknologi-teknologi yang mudah diserap oleh tanaman 2 kali lebih cepat. Nah, ada teknologi pemenah tanah, asam humat dan asam amino ya. Kemudian ada juga hara mikro esensial ya. Oke. Nah, di sini jadi kalau ada yang bertanya tadi ya, pohon cengkeh bagaimana? Nah, karena unsur kalium ini peruntukannya cukup tinggi ya, kalau mau di fase generatif boleh-boleh saja silahkan. Cuma tadi ya Bapak Ibu semua, yang paling utama kita fokuskan di ini. Sambil nanti saya membuktikan sendiri dulu. Jadi sebelum Bapak Ibu semua bertanya untuk cengkeh untuk durian, saya dia diam-diam sudah sedang membuktikan. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh produsen, ya saya pun berhak tidak percaya dulu. Makanya saya diberikan sampling ada 50 kg dari Owner Base Corporation, saya uji coba semua. Saya sebarkan di mana-mana untuk tanaman apapun, baru nanti saya simpulkan. Cuman secara prinsipnya bahwa agrosawit ini tetap diperuntukkan untuk kelapa sawit saja dulu, ya. Terus pakai apa Pak? Ada Sigro, ada ada Sigro, ada Pasgro, ada Eco Farming, boleh itu nanti SOP Base Farming 2 kita gunakan, ya. Ini materinya besok saja ya. Oke, ya. Terima kasih yang sudah menyimak ya, banyak dari berbagai daerah. Kemudian di sini ada lagi
Ya, ini pertanyaan sama, pupuk ini apa bisa ditanam untuk tanaman, bukan tanaman kecil ya, tanaman semusim berumur pendek ya. Kalau tanaman kecil kan, definisi kecil ya kecil seperti toge aja bisa enggak gitu kan. Tapi tanaman semusim berumur pendek, ada padi ya, ada jagung ya, tanaman semusim berumur pendek di bawah 110 hari. Nah itu intinya tadi sudah saya sampaikan agrosawit ini diperuntukkan untuk kelapa sawit saja dulu ya. Oke. Hemat mana Pak pupuk agrosawit dengan pupuk mahkota dan lain-lainnya? Jelas, insya Allah produk kita jauh lebih lebih terjangkau. Jadi nanti strategi-strategi apa namanya analisis biaya ya Bapak Ibu semua di sini makanya saya tidak detailkan dulu karena banyak masukan juga dari para leader. Jadi pupuk agrosawit ini yang membedakan terjangkau ataupun membedakan harga ya ada selisih margin sedikit itu adalah ongkos kirim. Kalau saya pantau, kalau ada pertanyaan berapa sih Pak harga agrosawit? Ya tergantung. Kalau kita beli repeat order ya 3 juta dapat 24 produk misalkan. Ya, itu setara dengan 125 ribu rupiah ditambah 125 ribu lagi. 250 ribu per PV-nya, per saknya. Nah, ada pula yang FO basic di 303 ribu rupiah, 303 ribu 125 rupiah, yang 2,85 dibagi 16 produk, kemudian ditambah harga per PV-nya itu sekitar segitu. Nah, makanya di sini kita eh, untuk masalah harga ya, mulai dari 250 ribu rupiah per PV sampai 303 rupiah per PV ya, itu berbeda-beda ranknya. Tergantung kita membeli paket yang mana. Ya, dari situ eh, yang membedakan juga nanti harga ongkos kirim. Nah, sambil kita pelajari lagi nih. Ya, nanti insya Allah secara analisis biaya akan saya detailkan nanti ya. Karena memang sedang melihat perkembangan perusahaan memberikan harga-harga spesial buat mitra PTBS ya. Ada dengan adanya program Brilian, nanti Bapak Ibu semua bisa ikuti program tersebut. Itu kan program yang mengarah ke repeat order ya. Nah, sambil nanti saya pun akan menyusun slide dengan harga-harga spesial yang disediakan oleh PTBS. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan harga low basic ya, 1.250.000, nah, itu pun bisa ya, tapi nantilah detailnya nanti akan saya berikan ya. Oke, jadi kalau dihitung hemat dan tidak ya tetap agrosawit jauh lebih hemat ya. Ya, ya. Untuk materi Zoom, insya Allah Bapak dan Ibu semua nanti bisa kunjungi channel YouTube Wawan Rusman Channel ya. Nah, berikan supportnya, dukungannya, komentarnya ya. Meskipun saya arahnya tidak monetisasi ya. Apa tujuannya untuk edukasi? Dari awal saya buat itu untuk edukasi mitra ya. Kalau di TikTok kan terbatas hanya beberapa menit saja, tapi kalau di YouTube bisa disimak berjam-jam ya. Insya Allah nanti materi ini sedang direkam juga ya. Apakah pupuk agrosawit bisa digunakan untuk tanaman keras yang lainnya? Ya tadi ya. Jadi teknologi agrosawit ini gabungan antara fast release ya dalam proses penyerapan nutrisi dengan slow release. Nah, slow release-nya 3 bulan sekali pengaplikasiannya. Ya. Jadi kalau untuk ke tanaman keras bisa atau tidak? Ya bisa-bisa saja gitu kan. Cuma saya belum bisa memberikan penjelasan detailnya dulu. Kenapa? Karena rekomendasi dari produsen diusul untuk kelapa sawit ya. Sambil saya nanti mengobservasi ya untuk hasil daripada aplikasi ke berbagai tanaman. Nah, nanti kalau misalkan responnya luar biasa, boleh saja kalau mau merekomendasikan produk agrosawit untuk komoditas di luar sawit. Tapi itu nanti, belum saya putuskan sekarang ya. Karena memang sampai sekarang produsen mengarahkan agrosawit ini nutrisi 12632 ini dikhususkan untuk nutrisi kelapa sawit NPK-nya ya. Kayak ya, jangan lagi bertanya mengenai bisa atau tidaknya dulu ya. Karena saya pun belum tuntas ya sedang ini. Oke, sini ada lagi pertanyaan. Tadi agrosawit untuk alpukat bisa atau tidak ya? Ya, sambil nunggu saja. Yang penting Bapak Ibu kalau mau aplikasikan produk untuk tanaman berbuah tahunan, perennial crop dan lain-lainnya, masih ada fast grow, sea grow dan eco farming pun boleh. Atau BSR fotosintesa pun boleh. Jadi dalam pengedukasian ini saya ya menjaga profesionalisme saya, kemudian menjaga juga produk yang lain. Jadi jangan sampai terfokus satu gitu kan, akhirnya jomplang. Karena di komoditas tanaman pun ada 5: tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan. Ya, jadi kita berikan kesempatan buat mitra-mitra PTBS yang sedang memprospek para petani kebun sawit. Ini spesial, hari spesial buat Anda semua. Nah, nanti di hari besok, hari Kamis, meskipun libur ya, informasinya
kalender merah, tetap insya Allah akan ada Zoom training. Nanti akan saya sampaikan eh, standar operasi prosedur untuk tanaman semusim berumur pendek. Ada padi, jagung, cabai. Nah, itu materinya besok ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semua ya. Kemudian ada lagi pertanyaan produk pupuk PTBS untuk kelapa sawit mana yang terbaik untuk diaplikasikan? Karena bingung ya. Nah, jadi gini ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya sarankan jangan bingung. Nah, kalau bingung kedesannya jadi bingung karena kita sedang membuka Serpo bingung nih ya. Nah, saya ketika ditunjuk ya sebagai konsultan produk base farming dari Eco Farming kemudian menjadi konsultan base farming, sebagai predikat konsultan saya tidak memiliki yang namanya wewenang untuk menahan atau itu adalah kewenangan daripada perusahaan ya. Nah, dari situ saya di sini punya kewajiban bagaimana caranya saya memberikan edukasi ini kepada para mitra supaya mitra tersebut nanti bisa memilih opsi-opsi yang memang sudah diberikan berupa edukasi, Zoom training atau lain dan lainnya ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Kemarin sebelum agrosawit ini launching ada yang sudah nyaman dengan Pambes. Ya boleh silakan lanjutkan. Bahkan kemarin dari formulator sendiri sampai sekarang orderan base pump solis masih ada yang memang diusul untuk sawit tapi sudah didampingkan pasur atau fotosintesa. Itu pun dipersilahkan. Ya. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih ini. Nah, jadi yang paling utama ya Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan, Pak, mana produk base farming yang betul-betul khusus untuk kelapa sawit? Pasti saya akan mengarah. Nah, masing-masing ini mana yang lebih unggul? Masing-masing punya keunggulan juga. Masing-masing punya keunggulan juga. Nah, kalau misalkan Pak, bagaimana kalau misalkan eh sawit pakai eco farming? Bisa-bisa juga, cuman harus ada air. Nah, air ini kan tidak semua perkebunan kelapa sawit itu bisa mendapatkan air. Apalagi yang berbicara tentang lahan-lahan yang memang marginal ya, yang miskin parah, jenis konflik merah kuning, jenis Mediterranean, Mediteran ya, dan yang lainnya itu semua adalah berbeda-beda setiap kandungan unsur harian setiap jengkalnya. Nah, oleh karena itu silahkan. Saya di sini hanya mengedukasi saja. Nanti para mitra PTBS lah yang menjadi atau yang memilih produk-produk tersebut. Yang penting teknologi pump base, teknologi seagrow, teknologi agrosawit itu semuanya teknologi slow release. Meskipun keunggulan di agrosawit ini ada fast release-nya. Proses penyerapannya jauh lebih cepat. Ya, meskipun aplikasinya 3 bulan sekali juga sama dengan pump base dan seagrow. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi perlu saya ingatkan lagi ya, ya saya maklumi ya, Bapak dan Ibu semua kok jadi pusing, jadi serba pusing jangan dibuka ya. Harusnya kalau yang mengenai banyaknya produk yang pusing itu saya, tapi saya tidak membuat pusing. Saya tidak membuat itu semua harus menjadi saya pusing. Nah, saya tetap profesionalisme bagaimana caranya saya mengedukasi produk ini keunggulannya supaya bisa nyampai kepada para mitra. Oh, Pak, saya mah nyamannya eco farming original. Oh, Pak, saya nyamannya eco farming premium saja. Itu silakan pilihan. Berarti kan itu sesuai dengan target edukasi yang kita adakan, ya. Yang paling tidak kita harapkan adalah selalu bertanya tidak pernah mau menggunakan, tidak pernah mau mencoba. Terus aja ditanyakan gitu kan. Nah, maka dari situ silakan Bapak Ibu semua tentukan ya. Penjelasan Pambes beberapa bulan yang lalu intens setiap hari Rabu saya jelaskan semua. Nah, masing-masing punya keunggulan. Kalau Pambes itu slow release juga ya. Harganya 1 PV, dosisnya cuma 100 gram per pohon per 3 bulan sekali ya. 4 kali aplikasi 4 on saja. Nah, itu pun boleh silahkan ya. Yang penting tetap kita kedepankan eh, praktisnya, jangan sampai menggunakan air ya. Maka saya sering arahkan kalau yang mau menggunakan produk base farming untuk sawit, saya arahkan bisa pambes, bisa sigro dan bisa agro sawit. Boleh pilih silahkan ya. Ya, baik Bapak dan Ibu semua. Bagi yang masih ada pertanyaan, nanti boleh japri saja ke saya. Save saja nomor WA saya dulu di 0813 95424378. 0813 95424378. Saya ulangi lagi 0813 95424378. Termasuk yang bertanya tentang slide dan lain-lainnya. Sampai nanti saya akan mengadakan program ya teknik closing produk agrosawit ya. Tapi itu materi di luar
Bahkan nanti akan ada include dengan satu flip chart ya, dan ada satu produk yang kita berikan buat Bapak Ibu semua. Yang jelas yang minta PDF nanti japri saja ke nomor WA saya langsung. Yang minta apalagi penjelasan mengenai konsultasi yang memang belum terjawab di forum Zoom training ini, nanti japri saja ke saya langsung ya. Karena ini sudah menjelang zuhur di jam 11.47 untuk sesi ya di pekan pertama Zoom training materi agrosawit ya, pupuk premium fertilizer ini saya akhiri sampai saat ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa terus menambah wawasan Bapak Ibu semua dan tetap semangat di PTBS. Tetap fokus terhadap apa yang sudah Bapak Ibu cita-citakan di PTBS. Ya akan berjuang, jangan dengar kiri kanan ya. Tetap kita tahu saja sudah cukup, tetap kita fokus saja intinya. Ya. Untuk itu, mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada wallahu yar'ana wa yafaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Ya, sama-sama. warahmatullahi Diedit dulu, wabarakatuh. saya berikan di kolom YouTube saya ya. Baik, semuanya pamit. Assalamualaikum Semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan.